Haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan dimanapun berada, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dan saya percaya bahwa setiap kita semuanya tentunya dalam pemeliharaan Tuhan. Nah saudara, masih dalam tentang serial keluarga. Hari ini kita kembali berjumpa dan saya ingin berbicara tentang bagaimana dalam sebuah hubungan, khususnya suami istri, kita harus saling respect, kita harus saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Sebab kita tahu sama-sama bahwa dalam sebuah hubungan bila mana tidak ada lagi nilai saling menghargai, menghormati, itu tandanya hubungan tersebut sudah mati. Dan kalau kita berbicara hubungan yang sudah mati, itu tinggal berbicara waktu. Sebentar saja akan seperti bom waktu akan meledak dan akan menuju kehancuran. Nah, oleh sebab itu saya percaya bahwa setiap kita pingin keluarga kita tentunya akan diberkati oleh Tuhan, dan kita harus menjaga, memelihara tentang yang namanya nilai-nilai saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. Nah, kalau kita belajar dari arti bahasa sesungguhnya, arti kata sesungguhnya, menghargai itu berbicara menilai sesuatu lebih penting daripada kita sendiri, ya. Dan begitu juga menghormati, menghormati berbicara tentang menjunjung tinggi, ya, orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Nah, oleh sebab itu saudara, bila mana nilai menghargai dan menghormati ini kita bawa masuk dalam rumah tangga kita, saya percaya ini adalah salah satu kunci suksesnya hubungan kita, suksesnya rumah tangga kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita membangun tentang sesuatu hubungan yang saling menghargai dan menghormati tersebut? Sebab saya percaya menghargai dan menghormati bukan cuma di bibir. Kita bilang menghargai, menghargai. Yang satu bilang saya menghormati, menghormati. Tapi actionnya apa? Oleh sebab itu yuk kita lihat ya ciri-ciri orang yang menghargai dan menghormati itu seperti apa sebetulnya. Oke, kita masuk poin yang pertama. Saya mengambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-29. Dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi hal yang pertama, kalau ciri orang yang menghargai dan menghormati itu, dia akan berkata tidak akan kasar, ya, khususnya kepada pasangannya. Dalam situasi apapun dia akan menahan bibirnya untuk berkata-kata kasar atau bahkan berkata-kata kotor. Dia akan menghindari perkataan kebun binatang, dia akan menghindari perkataan yang berbau secara fisik atau lain sebagainya. Saya percaya saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang menghargai atau menghormati pasangannya, dia akan menghindari kata-kata yang bisa membuat pasangannya terluka. Oleh sebab itu, bagi kita yang sudah berumah tangga, yang kita sudah memiliki pasangan, belajarlah pandai-pandai memilih kata-kata yang akan kita pergunakan. Sebab perkataan kita akan membuat pasangan kita merasa dihargai atau dihormati atau tidak. Oleh sebab itu, mari kita pakai perkataan dan perbanyak perbendaraan perkataan saudara dengan saudara belajar kebenaran firman Tuhan. Baca dan renungkan firman Tuhan. Haleluya. Yang kedua, Amsal pasal 14 ayat yang ke-21 dikatakan, siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Jadi hal yang kedua, kita melihat bahwa dikatakan yang awal, siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Saudara, jangan sangka dalam sebuah hubungan itu tidak ada perkataan yang bisa menghina. Ya, dengan saudara memanggil pasangan saudara dengan panggilan yang tidak pantas, itu sudah bicara penghinaan. Ya, oleh sebab itu hindari panggilan yang tidak pantas. Poin yang kedua ini, dengan saudara memanggil kata-kata yang sebagaimana memestinya, memanggil dengan nama yang sebenar-benarnya atau dengan panggilan sayang saudara satu sama lain, itu akan membuat pasangan saudara akan dihargai. Tapi bila sebaliknya, saudara memanggil dengan ejekan, dengan hinaan, memanggil kata-kata dengan yang tidak pantas, ya, itu membuat pasangan saudara juga merasa tidak nyaman. Bahkan dia akan merasa terlukai karena tidak dihormati dengan saudara lagi. Haleluya, haleluya. Dan yang ketiga, Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19 dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah.
Kata kunci dari kebenaran firman Tuhan ini adalah mau mendengar. Haleluya. Saudara akan merasa suami saudara dihargai, dihormati apabila waktu dia bicara saudara diam. Belajar mendengar perkataannya. Begitu juga sebaliknya. Waktu istrimu mencurahkan isi hatinya, belajarlah kita juga diam, mendengarkannya. Ya, berikan telinga kita kepada istri kita, maka dia juga akan merasa dihargai, saudara. Kita nggak boleh merasa, wah kita adalah imam dan cuma saya yang berhak bicara, kamu berhak mendengar saja. Saudara, ini adalah sesuatu yang tidak baik. Tapi waktu kita sama-sama saling memberikan waktu untuk berbicara dan saling memberikan waktu untuk mendengar, saya percaya kita semua akan memiliki komunikasi yang sehat. Dan dengan kita mendengar, saya percaya pasangan kita akan merasa nyaman. Artinya keluh kesahnya, apapun yang ingin dikatakan, apapun isi hatinya, dia dengan bebas bisa mencurahkannya kepada pasangannya sendiri. Dan ini membuat surga akan ada dalam hubungan kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Yang keempat, 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 dikatakan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Haleluya. Dalam sebuah hubungan penting sekali tentang yang namanya keseimbangan. Oleh sebab itu keseimbangan bisa tercipta bagi kita suami istri dengan kita saling menerima kelebihan dan kekurangannya. Waktu kita belajar menerima kelebihan dan kekurangan pasangan kita satu sama lain, maka pasangan kita akan nyaman dan dia merasa kita menghargai dan menghormatinya. Saudara-saudara bayangkan apabila saudara cuma bisa menuntut. Dia akan berkata di satu titik, kamu sudah tidak sayang lagi sama saya. Kenapa? Karena dia merasa saudara sudah enggak menghargainya lagi sebagai teman pewaris kerajaan sorga. Tapi waktu saudara sama-sama bisa belajar menerima bukan hanya kelebihan tapi kekurangannya, saya percaya bahwa ini kunci bahwa rumah tangga saudara akan diberkati karena saudara saling menghargai satu sama lain. Haleluya. Yang terakhir, Amsal pasal 17 ayat yang ke-22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Haleluya. Apa hubungannya Pak Pendeta? Kok bicara tentang hati yang gembira? Jelas ada hubungannya saudara. Karena Amsal pasal 15 ayat 13 dikatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Tentunya saudara gak kepingin kan melihat pasangan saudara mukanya muram, badannya saudara terkasih dalam Tuhan tinggal tulang kering, sebab dia gak ada sukacita. Tapi waktu dia punya hati yang gembira, hati yang penuh sukacita, pasti akan membuat istri saudara juga penampilannya segar. Suami saudara juga akan menjadi gagah kembali sekalipun mungkin sudah usia. Sebab semuanya itu terpancar, apa yang keluar di luar ini terpancar dari apa yang ada di dalam. Waktu hati kita sukacita memunculkan sesuatu yang baik pada saat kita memancarkan di muka kita masing-masing. Oleh sebab itu, ini bisa terjadi pada saat poin yang kelima saudara lakukan. Dengan saudara menghargai pasangan saudara, saudara berani satu sama lain memberikan pujian kepada pasangan saudara. Haleluya. Pak, sudah lama kita menikah Pak. Udahlah Pak, kayak anak-anak ABG aja Pak, saling puji-pujian. No, sampai kapanpun pujilah pasangan saudara. Kalau memang dia pantas untuk dipuji, pujilah dia. Gak apa-apa saudara terkasih dalam Tuhan. Sehingga waktu kita saling memuji, pasangan kita juga berbahagia, bersuka cita dan merasa dihargai. Oleh sebab itu pegang kelima hal ini. Yang pertama, jangan berkata kasar. Yang kedua, jangan memanggil pasangan ya dengan panggilan yang tidak pantas. Yang ketiga, belajar mau mendengar. Yang keempat, belajar mau menerima kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Dan yang terakhir, belajar untuk terus berani memberikan saling pujian. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, saya berdoa, biarlah Tuhan setiap kami yang mendengar Engkau melawat kami. Kami percaya waktu kami mendengarkan firman Tuhan ini, Engkau menurunkan atmosfer kerajaan-Mu. Sehingga kami satu sama lain tetap saling menghargai, saling menghormati sebagai teman pewaris kerajaan sorga. Terima kasih Engkau tolong kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga rumah tangga kami akan terus diberkati dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba telah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya.
Amin.